Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Farel Safa, nomor absen 28 dari kelas 12 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas remedial sejin saya dalam formatif kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kabinet, yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau biasa dikenal dengan Kabinet Karya merupakan salah satu dari kabinet Zaken atau Zaken kabinet yang masih memiliki tujuan yang sama dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Dan Kabinet Juanda ini termasuk kabinet yang terakhir. Tujuannya adalah masih dengan perjuangan pembebasan Irian Jaya dan masih menghadapi ekonomi dan keuangan Indonesia yang memburuk. Kabinet Juanda ini memiliki masa kerja pada tanggal 9 April tahun 1997 sampai dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Soekarno bersama IR Juanda sebagai tokoh yang tidak berpartai waktu itu. Yang pertama masuk dari sejarah terbentuknya Kabinet Juanda. Sejarah terbentuknya Kabinet Juanda itu setelah selesainya Kabinet Ali II yang pada sebelumnya itu termasuk salah satu kabinet yang cukup gagal karena banyak muncul peristiwa-peristiwa baru seperti pembatalan KMB, adanya anti Cina dan pergejolakan di berbagai daerah. Oleh karena itu, akibat dari Kabinet Ali II ini banyak banyak muncul gerakan separatis di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, gara-gara si Kabinet Ali II ini, si Soekarno itu mulai nggak suka sama yang namanya demokrasi liberal dan mau dan berniat untuk mengganti demokrasi liberal menjadi demokrasi pemimpin. Akhirnya Soekarno mulai menghasut nih banyak partai-partai yang lain untuk mengganti demokrasi. Ayo ganti demokrasi liberal, ganti jadi demokrasi pemimpin. Nah, tapi itu para partai-partai itu nggak mau. Akhirnya terbentuklah Kabinet Karya ini. Kabinet Juanda ya. Kabinet Juanda itu punya program kerja ya masih sama untuk menyelesaikan tugas masalah Irian Barat tadi sama ekonomi yang memburuk. Nah, si Kabinet Juanda ini punya 5 pasal. Nah, itu nanti namanya jadi Pancakarya. Nah, Pancakarya itu apa aja? Yang pertama itu membentuk Dewan Nasional. Yang kedua menormalisasi keadaan Republik Indonesia yang sebelumnya itu hancur gara-gara ya si kabinet Ali yang rusak itu. Yang ketiga melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI dan empat mempercepat pembangunan. Pada intinya kabinet Juanda ini cuma memperbaiki kabinet sebelumnya yaitu kabinet Ali yang bisa dibilang gagal total lah istilahnya. Habis itu yang ketiga adalah keberhasilan Kabinet Juanda. Nah, ini keberhasilan Kabinet Juanda yang pertama adalah bisa mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergejolakan di berbagai daerah di Indonesia yang sebelumnya merupakan dampak dari Kabinet Ali II. Yang kedua adalah diadakannya musyawarah lanjutan. Nah, musyawarah lanjutan itu musyawarah lanjutan dari musyawarah nasional yang sebelumnya. Nah, musyawarah lanjutan ini adalah musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi krisis pembangunan dalam negeri namun ini tidak berjalan dengan baik. Yang penting ada. Nah, yang ketiga adalah sesuai salah satu Pancakarya tadi adalah terbentuknya Dewan Nasional. Nah, ini dengan terbentuknya Dewan Nasional akhirnya itu dia jadi tolak titik awal demokrasi Indonesia, demokrasi seperti sekarang ini. Nah, yang keempat adalah mengeluarkan deklarasi Juanda atau dekret Juanda.
yang membuat wilayah Indonesia. Nah, ini Dekret Juanda ini yang paling penting nih. Apa itu Dekret Juanda? Dekret Juanda itu meluaskan wilayah laut Indonesia yang semulanya itu 3 mil diukur dari garis pantai menjadi 12 mil. Nah, Dekret Juanda inilah yang sangat bermanfaat bagi Indonesia. Kenapa tidak? Bagaimana enggak? Soalnya dia membuat wilayah laut Indonesia menjadi semakin luas sehingga perairan Indonesia itu jadi enggak sembarangan dilewati sama kapal-kapal asing. Akhirnya Indonesia bisa mengawasi kapal-kapal asing yang lewat tanpa persetujuan itu. Nah, akhirnya yang terakhir adalah masalah yang dihadapi pada masa Kabinet Juanda. Yang pertama adalah peristiwa Cikini atau percobaan pembunuhan terhadap Insinyur Soekarno di Cikini. Ya, itu kenapa mengancam ya, karena mengancam kesatuan dan persatuan di Indonesia. Dan yang kedua adalah pergejolakan di berbagai daerah itu masih belum selesai ya. Walaupun sebelumnya ada musyawarah tapi ya masih belum selesai. Dan yang ketiga adalah keadaan ekonomi dan keuangan yang malah semakin memburuk. Dan pada intinya masih belum selesai. Ya walaupun begitu, yang paling penting dari Kabinet Juanda ini adalah Dekret Juanda yang tadi yang membuat wilayah laut Indonesia semakin besar. Dan itu sangat bermanfaat bagi Indonesia. Karena video saya sudah memenuhi kriteria yaitu 5 menit. Jadi saya akan menutup video kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Tegar. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.